من مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bagi ibu sekalian yang semoga senantiasa berbahagia, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan lagi kajian kita di dalam membahas ringkasan dari fikih Thaharah yang ditulis oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, di antara nikmat terbesar yang kita peroleh manakala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberi taufik kepada kita untuk kita bisa senantiasa hadir di dalam majelis ilmu atau hadir dalam kajian. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan fahamkan dia di dalam agama. Nah, pemahaman dalam agama di antara jalan atau wasilah mendapatkannya adalah dengan hadir dalam pengajian. Maka sama saja ibu-ibu sekalian, kalau Allah kok memberikan kemudahan kita untuk bisa hadir di dalam pengajian, itu sama dengan Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Karena dengan pengajian, dari situ bisa jadi Allah akan berikan kita kepahaman dalam agama Islam ini. Sehingga ini merupakan karunia Allah yang begitu besar. Manakala seorang hamba dimudahkan untuk mengkaji sebuah ilmu. Bapak atau ibu sekalian yang kami muliakan, insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan lagi bab berikutnya terkait dengan bab al-istinja, di mana terakhir kita membahas terkait sifatul istinja, sifat beristinja. Apa sih ibu istinja kemarin? Iya, membersihkan kotoran dari tempat keluarnya dengan menggunakan air atau batu. Itu istinja. Ya. Kemarin kita sampai pembahasan sifat istinja. Dan di antara pembahasan dalam sifat istinja adalah ada bagaimana hukum seseorang yang kencing sambil berdiri, apakah diperbolehkan atau tidak. Ya, kemarin kita bahas boleh kencing dengan berdiri dengan syarat aman. Aman, dia tidak terkena najis, terjebak najis kemana-mana. Kemudian yang berikutnya adalah aman dari pandangan manusia. Akan tetapi baiknya, bagusnya adalah dengan jongkok, karena Nabi SAW itu kebanyakan dengan jongkok. Sementara ditinjau dari sisi kesehatan juga, kencing sambil berdiri malah banyak berpotensi membuat sakit gitu ya. Sehingga baiknya adalah dengan jongkok. Kemudian di antara pembahasan juga adalah bab cara membersihkan. Ya. Apakah di dalam membersihkan itu dipersyaratkan dengan jumlah tertentu? Misalkan harus dengan 3 gayung, 4 gayung. Ternyata tidak, tapi cukup dengan jumlah atau kadar air yang mencukupi untuk membersihkan. Kalau 1 gayung bersih cukup. Ya, kalau 2 gayung baru bersih itu juga lebih dari cukup. Begitu. Jadi tidak ada bilangan tertentu. Kemudian berikutnya juga kita sedikit menyinggung terkait dengan membersihkan kotoran dengan
batu. Ini sebenarnya nanti kita akan bahas secara khusus ya. Kemarin dibahas apabila kita ingin membersihkan kotoran itu dengan batu atau semisalnya adalah harus dengan berapa jumlahnya? 3 minimalnya. Ya, itu menurut Syekh pendapat yang dikuatkan oleh Syekh adalah dengan 3, tidak boleh kurang. Ada beberapa pendapat yang membolehkan dengan atau satu pendapat ya dari sebagian ulama yang membolehkan kurang dari 3 asalkan bisa mencukupi untuk membersihkan dari najis seperti itu. Tapi yang dikuatkan Syekh di sini adalah harus dengan 3. Kemudian kita juga sudah membahas terkait bagaimana hukum membersihkan kotoran dengan tangan kanan. Kemarin ada 2 pendapat. Yang pertama apa, Bu? Makruh. Jadi misalkan ibu cebok pakai tangan kanan, habis pipis ngapunten ambil gayung pakai tangan pion gitu. Nah, pertama makruh. Hingga yang baik gimana? Pakai tangan kiri. Silakan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah diharamkan dengan apa? Tangan kanan. Karena kanan umumnya untuk apa? Yang baik-baik. Nah, ini adalah mazhab Zuhiri. Jadi mazhab Zuhiri itu mazhab yang menggunakan pemahaman tekstual. Ya, sehingga beliau atau mereka itu umumnya akan mengarahkan pada hal-hal yang haram atau wajib kebanyakan seperti itu. Nah, ini mazhab Zuhiri berpendapat kalau dengan menggunakan tangan kanan di dalam cebok maka diharamkan. Konsekuensinya apa, Bu? Kalau mengambil mazhab Zuhiri, dosa enggak? Dosa enggak kalau kita sengaja pakai tangan kanan tanpa kebutuhan loh? Artinya tangan kiri kita sehat, tidak ada cacat. Dosa ya, dosa kalau menggunakan mazhab Zuhiri. Tapi kalau menggunakan mazhab lain, misalkan ibu meyakini nggak sampai dosa atau nggak sampai haram, tapi makruh, maka tidak mengapa, tapi hanya dibenci, tidak dapat pahala. Tapi kalau pakai tangan kiri, malah sesuai dengan aturan syariat sehingga ceboknya jadi pahala. Enak ya, Bu? Sudah diberi nikmat bisa buang kotoran, habis itu cebok cukup menggunakan tangan kiri dapat pahala lagi. Jadi sebenarnya orang Islam itu luar biasa ya. Banyak hal yang bisa menjadi apa? Lahan pahala. Yang penting tahu ilmunya. Makanya tadi dikatakan kalau Allah ingin kebaikan pada seorang hamba akan difakihkan, akan dipahamkan dalam agama. Seperti itu. Karena dengan paham di dalam agama, paham di dalam hukum-hukum, ibu bisa menambang pahala lebih banyak. Oh, pakai kiri nggak, kanan nggak boleh, berarti pakai kiri dapat pahala. Oh, ini yang sesuai dengan tuntunan pakai tangan kiri kalau cebok, tambahan lagi pahala. Masya Allah. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Kemudian kemarin juga kita membahas apakah boleh bagi laki-laki natrul zakar, jadi mengurut habis pipis diurut-urut biar kotoran yang tersisa itu seolah-olah hilang. Nah, kemarin saya berpendapat apa? Tidak disyariatkan natar, jadi tidak disyariatkan dalam Islam. Sudah, kalau sudah berhenti berarti itu sudah cukup, ya. Kemudian cebok seperti itu. Terus kemarin juga menyinggung menetap lebih lama dari waktu yang dibutuhkan. Mungkin sampai berapa menit? 15, setengah jam. Jadi di WC itu jongkok terus. Padahal sudah selesai. Mungkin main HP ya, kalau di luar ketahuan ibunya dimarahi misalkan. Nah, dia akhirnya apa? Di dalam WC lama-lama gitu, main game. Nah, ini maka tidak diperbolehkan melebihi kadar hajat. Karena ya itu niatnya lain, sudah selesai kok malah masih memperpanjang. Ini dibenci, tidak disenangi. Baik, selanjutnya kita akan masuk pembahasan ahkamul istijmar, hukum-hukum terkait dengan istijmar. Kalau kemarin namanya apa, Bu? Istinja. Sekarang istijmar. Apa sih istijmar?
Ya, istijmar itu secara bahasa diambil dari kata al-jamarot atau al-jimar yang berarti kerikil, batu-batu kecil. Ya. Nah, makanya ini artinya adalah wahiyal ahjarus shaghirah. Dia adalah batu-batu kecil. Jadi al-istijmar secara bahasa apa? Batu-batu kecil. Sedangkan secara istilah adalah menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya dengan batu atau selainnya, ya, atau dengan semisalnya yang termasuk zat padat, begitu ya. Jadi menghilangkan najis atau kotoran dengan apa? Dengan batu. Itu namanya apa? Istijmar. Bisa dengan batu, bisa juga dengan benda padat selainnya. Seperti apa, Bu? Tisu. Selain air, Bu. Selain air. Kalau air namanya apa? Istinja. Tisu misalkan. Tisu dikategorikan ya. Kemudian daun, kayu. Nah, itu termasuk. Sapu tangan. Nah, itu bisa juga. Nah, iya daun. Itu boleh. Itu namanya istijmar. Jadi tetap masuk kategori istijmar. Intinya apa? Menghilangkan kotoran dari tempat keluarnya dengan batu atau selainnya, kecuali air. Namanya apa? Istijmar. Baik. Jadi boleh ya, Bu ya. Dan ini ijma, Bu. Jadi membersihkan kotoran dari tempat keluarnya dengan batu diperbolehkan. Ijma, sepakat semua ulama. Lah ini apakah merupakan pengganti dari air? Misalkan kita punya air banyak di gula, tapi ibu pengen, saya pengen mengamalkan sunnah. Ibu akhirnya ngambil batu di halaman, ya, untuk apa? Membersihkan gitu. Boleh nggak, Bu? Boleh ya. Jadi bukan pengganti air. Jadi meskipun ibu memiliki stok air melimpah, kalau ibu pengen istijmar boleh-boleh saja, tidak masalah. Begitu, Jay. Nah ini biasanya istijmar itu banyak dipraktekkan ketika di pesawat, ya. Di pesawat itu sering. Karena kan kalau di pesawat kita dilarang untuk banyak menggunakan air, ya. Walaupun tersedia tapi biasanya terbatas, sehingga yang dianjurkan biasanya oleh mereka agar menggunakan tisu seperti itu. Jadi airnya untuk gontor tok, seperti itu, ya. Nah ini biasanya umumnya digunakan pada saat apa? Di kendaraan. Kalau di kereta alhamdulillah melimpah, Bu. Kalau biasanya di setiap stasiun itu di apa? Stasiun besar ya, di top up airnya, sehingga airnya cukup banyak kalau di kereta. Tapi sebagian orang kadang beli ya, akhirnya lebih nyaman pakai tisu, ya enggak apa-apa. Seperti itu. Kemudian tadi sudah disinggung bagaimana atau benda apa saja yang bisa digunakan untuk beristijmar. Tadi apa saja, Bu? Batu. Ya, batu. Jadi benda apa saja yang memang dapat membersihkan kotoran, dapat tercapai maksud membersihkan kotoran. Kerikil, batu, kayu, daun, tisu, gitu ya. Itu diperbolehkan. Dan ini merupakan ijma dari 4 mazhab. Kemudian sekarang kita akan bahas wajibatu syurutil istijmar. Wajibatun wa syurutul istijmar. Kewajiban dan syarat dari istijmar. Yang pertama adalah, di antara syarat istijmar adalah dengan menggunakan berapa tadi, Bu? Jumlahnya 3 batu atau 3 kerikil. Ya, intinya apa? Harus 3 kali. Atau lebih mudahnya adalah 3 kali apa? Usapan. Meskipun ibu misalkan punya batu besar gede 1, tapi punya ujung 10 misalkan. Kadang batu kan bercabang-cabang ya, Bu. Batunya apa ya? Apa, Mas? Biasanya ada yang kesini lonjol-lonjol ya. Nah, ibu menggunakan batu besar 1 boleh, kan itu bisa digunakan lebih dari 3. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus jumlahnya
3. Tapi yang penting usapannya itu berjumlah 3. Begitu nggih? Jadi tinjauannya apa? Usapan. Kalau menggunakan tisu kering kan kadang gede tisunya ya. Maaf, ujung sini sekali, ujung sana sekali, ujung sini sekali, ujung sini sekali. Berarti 4. Sudah bisa ya. Kalau memang dengan satu tisu bisa menghilangkan najis, membersihkan maksudnya, maka diperbolehkan. Tapi jangan tetap ya Bu. Misalkan sudah posisi itu digunakan busek-busek gitu, jangan. Seperti itu. Iya, jadi intinya beda posisi ya. Jadi tidak mencukupi apabila apa? Kurang dari 3 usapan. Misalkan cuma 2, maka ini kurang mencukupi. Ini menurut pendapat Syekh gitu ya. Tapi tadi sebagian ahlul ilmi, sebagian ulama itu membolehkan dengan syarat apa? Hilang kotoran atau najisnya, begitu ya. Baik. Berikutnya adalah di antara syaratnya adalah batu itu atau benda padat itu adalah suci. Ya, makanya tidak boleh kita beristijmar dengan apa? Kotoran hewan. Misalkan dengan maaf, biasanya kotoran kebo itu gede ya Bu, kering. Itu kering di padang pasir kan kadang-kadang susah nyari batu. Makanya dibahas begitu. Kemudian dia nemu misalkan apa kotoran unta ya yang setaplok itu, kemudian butuh. Ini itu ya Bu, bukan jorok, tapi kadang-kadang di padang pasir kan nggak nemu Bu. Misalkan boleh nggak? Maka tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau di sini ya alhamdulillah nggak ada seperti itu ya Bu. Lah iya, makanya di sini dibahas maksudnya harus apa? Suci. Tidak boleh juga bekas karena terkena najis, misalkan batunya habis dipipisin. Nah, terus untuk istijmar juga tidak boleh. Gitu ya. Harus suci. Ini pendapat jumhur. Kemudian yang ketiga adalah benda tersebut harus munfian, yaitu membersihkan. Nah, kalau nggak membersihkan nggak boleh ya Bu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah alla yakuna ma'ian. Tidak boleh apa? Tidak boleh bendanya itu cair. Apa namanya? Lembek. Maaf, lembek. Jadi ini kita akan bahas bagaimana hukum membersihkan dengan tisu basah. Ya, tisu basah kan jemek ya Bu, mengandung air. Sebagian tidak membolehkan karena air di situ tidak mengalir Bu. Tapi ulama lain membolehkan. Tapi tentunya harus dengan catatan Bu. Misalkan tisu basah yang ibu gunakan hanya satu. Misalkan ibu menggunakan satu tisu basah, terus di situ terus posisinya untuk membersihkan. Kira-kira membersihkan nggak? Apa malah kemana-mana? Kemana-mana. Karena apa? Sifatnya tisu basah tidak mengalir airnya, netep. Sehingga kalau ibu menggunakan tisu basah untuk membersihkan dengan satu tok, umumnya tidak bersih, malah najisnya kemana-mana. Makanya solusinya adalah kalau menggunakan tisu basah ganti gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali, oh udah hilang. Nah, seperti karena airnya tidak mengalir, begitu ya. Jadi kalau mau menggunakan tisu basah harus jangan cukup 1. Kadang-kadang wah wangi kok enggak bau bersin, dulu sek-sek gitu ya bersihannya, jangan gitu. Kemudian tidak boleh menggunakan tulang ataupun kotoran. Tadi sudah disinggung ya, tulang tidak boleh Bu. Meskipun tulang itu dari tulang kambing disembelih. Kadang-kadang kan orang menyembelih terus dipretelin apa? Dagingnya, tulangnya dibuang ya Bu. Nah, dia nyari batu nggak nemunya paha kambing. Nah, maka dia mau menggunakan istijmar dengan paha kambing, boleh nggak? Tidak boleh dengan tulang, ya. Dibahas Bu, karena kadang-kadang kondisinya seperti itu, gitu je. Kotoran jelas tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam adalah tidak boleh menggunakan dengan sesuatu yang dimuliakan, muhtaroman, tidak boleh.
Ya, contohnya apa Bu? Ada kertas, ada tulisan zikirnya. Misalkan ada tulisan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kadang ada toh sobekan-sobekan kertas. Ada orang, waduh adanya ini, maka tidak boleh. Dia harus mencari benda lain untuk beristijmar. Tidak boleh menggunakan kertas yang bertuliskan apa? Zikir. Karena itu dimuliakan. Gimana? Ya boleh. Atau misalkan yang lain apa Bu? Makanan. Wah itu nemunya cuma roti kering nih. Roti apa? Kukis itu. Ya toh kering toh. Itu kalau untuk istijmar kan bisa kering. Itu tidak boleh Bu. Karena makanan itu dimuliakan dalam agama kita, ya. Jadi jangan wah makanan ini cuma cookies beberapa biji itu masih banyak misalnya. Nah ini tidak boleh ya. Jadi harus apa? Nyari yang lain. Nah ini ya. Kertas bertuliskan zikir atau berbagai macam jenis makanan tidak diperbolehkan. Termasuk daun. Kalau daun itu buat apa Bu? Sayur mayur. Daun bayam gitu, wah dipamer. Jangan, ya. Daun salam misalkan, jangan. Itu termasuk kategori yang dimuliakan ya, digunakan untuk memang untuk makanan gitu. Nyari yang lain, yang misalkan daun apa itu, daun mojo ya kan nggak dipakai itu. Daun apa lagi? Daun pisang. Daun pisang kan nggak untuk masak, cuma bungkus ya. Nah, ini. Misalkan itu Bu. Nah itu, jadi detailnya begitu Bu. Agama Islam gitu. Jadi apapun dibahas, ya apapun dibahas itu, masya Allah ya kalau kita lihat luar biasa sampai segitunya gitu. Aturan-aturannya gitu. Jadi tidak sembrono ya kita dalam beragama. Artinya ya ini ada aturannya gitu. Kalau dengan bunga gimana Bu? Bunga mawar gitu. Kira-kira dimuliakan nggak? Kalau bunga mawar, maksudnya itu sesuatu yang berharga. Maksud dimuliakan adalah berharga, bernilai. Dengan bunga yang indah, bunga anggrek misalkan. Gimana Mas? Termasuk nggak itu? Kira-kira termasuk nggak? Dilarang. Bunga-bunga yang mawar gitu ya, anggrek gitu. Termasuk gak yang bernilai itu? Kira-kira termasuk ya? Uruf kita termasuk loh Bu. Wah, anggrek mahal-mahal ratusan ya Bu. Untuk cebok aja gitu. Nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Meskipun sekedar bunga. Tapi kalau di uruf kita, bunga itu kan bernilai buat hiasan ya. Wah, bagus-bagus loh bunga anggrek itu yang gede-gede merumpuk gitu. Nah, itu jangan dipetik-petik Bu untuk istijmar ya. Kemudian disunahkan dalam istijmar itu dengan jumlah yang ganjil Bu. Ya. Berarti kalau misal 3 belum cukup, 5 bagus Bu. 5 belum cukup, 7 sekalian. Nah itu disenangi kalau seperti itu. Bagus, Masya Allah. Ini mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab siapa lagi nih? Mazhabnya Ibnu Taimiyah, Sonani, Syaukani, banyak ya ulama sekarang juga berkata seperti itu. Terus bagaimana tata cara beristijmar? Apakah ada tata cara khusus Bu? Ya, tidak ada cara khusus, sifat khusus. Jadi yang penting apa? Cara apapun yang penting pada tempat keluarnya dan menghilangkan kotoran itu. Ya, jadi tidak ada cara khusus. Model gimana ya gitu misalkan. Nah, yang penting pakai tangan apa? Kiri ya, pakai tangan kiri. Mau model seperti apa? Boleh. Yang penting apa? Kotoran itu hilang. Seperti itu. Bersih. Lalu kadang-kadang ngapunten Bu. Ya. Ada bekas, ya toh. Kalau maaf, ini agak jorok, tapi ilmu ya Bu. Kalau istijmar mau pakai air saja kadang-kadang ngapunten, masih meninggalkan bau buat Bu. Iya. Ya, bekas kotoran, ya toh. Lah misalkan kita istijmar
kan masih ada bekas bau kotoran itu. Apakah berpengaruh atau tidak dalam itunya? Apa namanya? Dalam kesuciannya itu berpengaruh enggak hukumnya? Sudah hilang. Sudah, maaf, ibu menggunakan 3 menghilangkan kotoran, hilang. Tapi ternyata masih aromanya kan masih ya Bu. Mau pakai air aja kadang masih kan, harus pakai sabun. Kira-kira sudah hilang atau belum? Berpengaruh nggak terhadap kesucian? Kesahan, gitulah kalau bahasanya kesahan. Tidak berpengaruh. Jadi meskipun masih meninggalkan bau tetap sah. Bau ibu pakai air, udah pakai air toh. Kadang-kadang kalau nggak pakai sabun meninggalkan bau toh. Sah belum? Sah sudah. Jadi dah harus hilang sampai bau-baunya gitu. Nah itu kalau mau hilang biar enak baunya ya nggak apa-apa. Tapi secara syariat meskipun masih meninggalkan bau tetap sah gitu ya. Bekas gitu ya, meninggalkan bekas. Umumnya bau sih bekasnya. Ini tidak ada hilaf para ulama ya. Tapi kalau ibu waduh masih bau kayaknya nggak nyaman gitu ya, dia pakai sabun gitu ya, atau digosok-gosokin apa. Kalau nggak ada sabun biasanya batu gitu ya, hilang tangannya gitu. Baik, berikutnya kita akan membahas bab baru Bu, bab keempat, yaitu bab an-najasa wa ahkamuha. Najis dan hukum-hukumnya. Apa sih najis Bu? Apa najis? Kira-kira Mas, najis apa? Kita sering, oh ini najis gitu ya. Apa kira-kira najis apa? Apa kira-kira? Benda yang kotor. Ya bagus. Apa lagi kira-kira? Kalau ibu mendengar kata najis, apa hal yang akan dipahami dalam pemahaman yang dekat? Kalau ibadah gimana Bu? Kalau ada najisnya? Tidak sah. Ya. Jadi najis apa kira-kira? Dia adalah zat yang kotor, ya. Secara bahasa adalah kotoran, secara bahasa. Tapi secara istilah adalah dia merupakan zat yang kotor secara syariat, ya. Atau ada yang mengatakan juga adalah setiap zat yang dia haram untuk dimanfaatkan, digunakan, ya. Bukan karena apa? Sebab bisa jadi dengan sebab keharamannya atau kotornya atau karena bahayanya. Ada juga yang mengatakan dia adalah sifat yang melekat, yang dia menghalangi seseorang untuk beribadah seperti sholat. Ya, jadi itu ya, najis adalah sifat yang melekat dan menetap, yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah sholat dan semisalnya. Nah itu najis. Lalu gimana Bu hukum menghilangkan najis atau membersihkan najis? Haram, wajib atau sunnah? Wajib, bagus. Jadi tajibu izalatun najasah, wajib membersihkan apa? Najis. Ya. Terlebih apa? Ketika kita ingin melakukan ibadah sholat. Sholat itu nilainya tinggi ya, makanya sangat diperhatikan. Makanya ketika sholat kita tidak boleh apa? Diri kita ada najisnya, ada hadasnya, tidak boleh juga apa? Tempat yang untuk sholat ada najisnya, nggak boleh. Itu sholat. Jadi ibadah yang nilainya paling tinggi gitu ya, itu adalah sholat. Makanya sholat merupakan tiang agama. Nah, seperti itu ya. Wajib membersihkan najasa hukumnya, dan ini merupakan ijma, kesepakatan para ulama. Apakah disyaratkan niat Bu kalau menghilangkan najis? Kira-kira dipersyaratkan niat gak? Nawa itu apa? Izalatan najasa. Aku niat menghilangkan najis gitu. Hah? Perlu nggak? Ya tidak perlu nih niat. Ibu cukup membersihkan, maka sudah langsung dapat pahala. Ya, ibu mau sholat, di depannya ada
kotoran ayam gitu ya, ibu langsung buru-buru dibersihkan. Nggak perlu niat bu, nggak perlu aku berniat ya, atau dalam hati juga berniat membersihkan kotoran di depanku biar suci gitu, nggak perlu. Jadi cukup ibu langsung membersihkan ayam gitu ya, langsung dapat pahala karena hukumnya wajib. Namanya wajib bu, gimana? Ada pipis orang misalkan anak kita ngompol misalkan, nah wajib langsung dibersihkan ya. Kemudian bagaimana bu kalau ibu ragu, ini ada najisnya enggak ya benda ini? Jadi syak di dalam suatu benda apakah terkena najis atau enggak? Gimana bu? Ya. Jadi ia dibangun di atas dasarnya. Ya. Kalau memang asalnya dia adalah suci, maka suci. Misalkan ada anak sudah tamyiz, sudah gede ya, pipis, gitu ya, ngompol. Kan otomatis sekitarnya kadang-kadang terciprat, kadang-kadang. Tapi enggak di sini pipisnya, hanya di bagian agak jauh gitu. Ibu ragu ini, aduh kena enggak ya? Kira-kira ibu yakinnya suci atau bersih atau najis? Pada karpetnya, pipisnya di situ. Karpetnya asalnya bersih atau enggak? Suci enggak? Berarti yakinnya suci, enggak perlu dibersihkan. Aduh, ojo-ojo ada cipratan. Nah itu dihilangkan ojo-ojo itu. Terus ibu langsung dipel ininya, busek-busek gitu ya, pakai tisu basah atau enggak perlu. Ya karena asalnya apa? Suci. Tapi berbeda bu, ketika pipisnya tiba-tiba mengalir, terus ibu seret gitu, dan ada bekas. Yakinnya najis atau enggak? Najis, maka wajib dibersihkan seperti itu. Jadi dibangun dari asal keyakinan. Kalau yakinnya suci, yakinnya najis, najis. Makanya kalau dalam agama kita nggak boleh ragu-ragu. Aduh, tadi saya sudah wudu, kentut nggak ya? Padahal baru wudu bu, itu misalkan. Yakinnya tapi, nggak kentut kok, nggak keluar suara, nggak ada angin. Nah, ibu harus yakin itu, ya, yakin masih suci, begitu ya. Nggak ada tanda-tandanya kok, gitu. Jadi harus dibangun di atas ya, yakin. Terus ibu, bagaimana hukum memanfaatkan benda-benda najis atau sesuatu yang najis? Boleh atau tidak memanfaatkan? Boleh nggak mas? Memanfaatkan nih benda yang najis? Boleh nggak bu? Boleh dibersihkan. Boleh. Ya. Kalau dia makanan atau pakaian gitu ya, atau minuman, ini tidak boleh memanfaatkan. Tapi kalau kotoran, misalkan ibu punya ternak kambing, kan intil ya, apa namanya bu kalau di sini? Intil ya. Intilnya itu ibu memanfaatkan nih untuk pupuk, boleh nggak? Boleh ya. Jadi boleh memanfaatkan sesuatu yang najis, begitu. Atau kotoran ayam, nah, ibu pingin buat pupuk, boleh, seperti itu. Kalau kotoran ayam yang dikasih makan keliling saja kan banyak itu yang ditambahkan. Iya. Bawahnya kolam lele. Ya, terus gimana hukum makan lelenya? Kan begitu. Sebenarnya ada pembahasan, tapi karena ibu bilang saya sampaikan. Itu namanya hewan jalalah bu. Hewan yang banyak atau dia banyak mengkonsumsi benda-benda najis. Sengaja kadang-kadang maaf bener, piara lele itu di sekitar ya tak? Jadi makanya tinja terus tuh, gemuk-gemuk biasanya. Ya kan? Gimana hukum memakan lele tersebut? Nah, ini kalau ibu langsung mengkonsumsi haram, tidak boleh. Ya, ibu harus mensterilisasi dulu nih, Pak. Gimana caranya bu? Gimana? Ya, jadi dipindah di kolam yang bersih,
dikasih makan yang suci, kasih pur. Ya, kasih pur, kasih dedaunan selama beberapa hari, nah baru tuh boleh dikonsumsi. Jadi jangan langsung dikonsumsi. Kalau beli nggak tahu. Nah, kalau nggak tahu beda hukum Bu. Ya, kan nggak tahu. Umumnya lele dipakani pur, ya. Kalau dipakani itu ya kita nggak tahu. Kalau tahu nggak boleh Bu. Kalau tahu, ya. Kalau tahu nggak boleh. Tapi kalau nggak tahu ya, kok nggak tahu kan Allah tidak membebankan kita. Tanya, Pak, bau lele itu dulu dipakani apa Pak ini? Ya dipakani kotoran atau pur, ayo gitu. Ya nggak sampai seperti itu ya. Nggak sampai seperti itu. jadi kita nggak dibebankan sampai menjadi apa ya, mencecar sampai sedetail itu. Itu saja. Kalau memang urutnya pakai pur berarti pakai pur umumnya. Nah, itu ya. Kalau ibu punya tetangga tahu, ini tiap pagi dikasih itu. Nah, ibu dikasih tuh 1 ember 1 kilo lele. Jangan langsung dikonsumsi ya Bu. Langsung di apa? di apa namanya ya? Sterilkan dulu, ya betul. Disterilkan, kasih bak, kasih makan yang suci, ya beberapa hari. Hah? Di kesehatan ya. Nah, takutnya mengandung banyak sesuatu yang buruk. Tapi kalau nggak dikonsumsi tadi hewannya ya nggak apa-apa ya. Baik. Iya, ya itu Bu ya. Jadi harus disterilisasi dulu. Baik. Jadi boleh intinya memanfaatkan sesuatu yang najis seperti untuk pupuk dan selainnya. Nanti kan muncul, boleh nggak jual beli ini? Padahal najis. Boleh nggak? Ibu punya ternak kambingnya ratusan, menghasilkan kotoran bisa berkarung-karung setiap bulan. Jadi pupuk organik ya Bu, banyak orang butuh. Ibu, saya jual lah 1 karung 15.000. Boleh nggak? Najis loh Bu. Hah? Jual beli najis gimana tuh? Ya, ulama berbeda pendapat loh Bu. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh karena najis, ya tidak boleh. Tapi mazhab yang lain membolehkan karena memiliki manfaat. Jadi tinjauannya itu. Kalau mazhab Syafi'i meninjau itu karena sesuatu najis, ya kotor, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tapi yang lain sudut pandangnya beda. Sudut pandangnya apa? Bermanfaat. Jual beli pada sesuatu yang bermanfaat diperbolehkan. Makanya nanti muncul Bu, muncul di luar konteks. Boleh nggak jual beli kucing? Boleh nggak jual beli kucing? Kucing diperjualbelikan, boleh nggak? Kucing-kucing itu yang anggora bulunya tebel-tebel, mainkon dan selainnya. Itu. Iya, itu muncul sampai seperti itu. Kalau yang memandang karena kucing nanti bermanfaat, manfaatnya seperti Bu, apa? Membuat seneng si pemiliknya gitu. Jadi membuat bahagia, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Selama hal itu bisa bermanfaat, termasuk membuat bahagia, diperbolehkan Bu, jual beli itu. Jadi tergantung sudut pandang ulamanya ya. Ada yang nggak membolehkan gitu ya. Ada yang membolehkan karena apa? Bermanfaat. Meskipun manfaatnya hanya sekedar apa? Membuat bahagia. Jadi bahagia itu mulia loh Bu. Ya, bisa mempengaruhi hukum loh Bu. Makanya hiduplah bahagia selagi masih bisa membuat bahagia ya. Ya. Bahagia. Jangan sedih-sedih Bu. Gitu ya. Lanjut Bu. Baik, pasal kedua. Zat-zat yang najis dan tidak najis. Kira-kira apa Bu? Benda yang najis itu apa? Kira-kira apa yang termasuk kategori benda yang najis, Mas? Kotoran. Sesuatu yang keluar dari dua kemaluan ya, dubur maupun kubul. Gitu ya. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan itu ya, baik yang belakang maupun depan, semuanya kategorinya
najis, begitu ya. Pipis ataupun pup ya, semuanya adalah najis yang keluar dari apa? Manusia terutama. Kalau hewan, soalnya kalau hewan yang bisa dimakan dagingnya halal, kalau melalui jalan sembelih itu ada hilang sebenarnya. Apakah najis atau enggak? Makanya ini ditekankan yang najisnya sudah sepakat, yaitu apa? Kotoran manusia. Itu jadi. Ya. Ini ijma, sudah sepakat semua ulama bahwasanya segala sesuatu yang keluar dari manusia, baik dari depan maupun belakang adalah najis. Lalu bagaimana Bu hukum pipis dari gadis atau remaja, anak remaja? Najis atau enggak Bu? Najis. Ya, jadi kencingnya anak-anak yang dia sudah makan makanan atau belum makan makanan ya, dan juga kotoran dari pemudi atau pemuda, maka najis ya. Lalu ada berbeda pendapat terkait dengan bagaimana tata cara membersihkan najis kalau dia kotorannya muncul dari anak yang belum makan. Gimana Bu? Jadi masih apa? Minum susu ibu ya. Gimana cara membersihkannya Bu? Pernah mendapat? Tidak pun Bu? Belum? Harus dicuci nggak Bu? Gimana Bu? Iya, jadi cukup dipercikan dengan air. Jadi tidak perlu sampai di ngucek-ngucek ya. Ambil air. Kalau belum makan makanan, jadi masih ASI. Gitu jadi ada perbedaan. Kalau ibu punya bayi atau cucunya bayi kok kena najis misalkan, nah diperciki saja dengan air. Itu sudah cukup. Gitu ya. Berbeda kalau misalkan waduh kayaknya nggak nyaman kalau nggak dicuci, nggak marem, ya beda itu hukumnya. Ini hukum apa dari syariat ya, seperti itu. Karena memang hikmahnya banyak loh Bu, hikmahnya banyak. Di antaranya apa? Umumnya kan anak-anak sering seperti itu ya. Nek bola-balik begitu pas airnya susah kan, dia repot juga ya. Seperti itu. Terus kadang-kadang di kasur ya toh, kan ditidurkan terus tembus, diperciki saja. Gitu. Jadi tidak sampai kasurnya di laundrykan gitu. Di laundry sekarang kering, siang hari sudah dipipisi lagi. Ibu boleh beli laundry ya toh. Makanya kasur mahal banget lagi laundrynya toh. Nah begitu. Jadi nggak perlu sampai seperti itu. Nah ini indahnya agama kita, tidak membebankan umatnya Bu. Begitu ya, tidak membebankan umatnya. Tapi kalau itu sudah dewasa ya harus dicuci ya Bu ya, belum makan makanan gitu, dibersihkan. Kenapa kok milihnya yang bayi Bu? Ya kalau dewasa kan sudah bisa, sudah nalar toh? Nah, apalagi sudah makan makanan juga, sudah beda hukum apanya, zat yang keluar itu berbeda. Begitu. Kemudian yang kedua adalah kotoran hewan, baik pipis dan pupnya. Ya, yang hewan tersebut tidak dimakan dagingnya, semuanya najis. Ya, ada keterangan yang tidak dimakan dagingnya. Contohnya apa? Kucing. Terus apa Bu? Tikus. Apa lagi? Pokoknya seluruh hewan yang dia haram dagingnya, meskipun disembelih dengan baca bismillah tetap haram. Ya tetap ya apa? Najis kotorannya. Ya babi jelas ya Bu. Anjing jelas. Apalagi macan juga ya, kotoran macan. Hari musang. Iya kan? Musang yang makannya bangkai haram Bu. Tapi kalau yang dia makannya apa? Makanya buah-buahan, ada ya jenisnya ya. Makanya buah-buahan, terus dia tidak menerkam buruannya dengan taring atau cakarnya. Nah, itu termasuk halal. Nah, tinggal dilihat musang apakah termasuk itu enggak.
gitu. Kalau ya berarti jadi haram. Tapi kalau enggak cuma murni buah-buahan boleh ya. Jadi seperti itu tinjauan hewan. Hewan-hewan yang diharapkan itu kalau dia menerkam mangsanya dengan cakar, dengan paru, dengan taring, itu haram. Elang halal atau haram? Haram. Karena apa? Dia dengan apa? Paru cakarnya juga mencengkeram mangsanya. Haram, nggak boleh. Kalong itu jenis apa, Bu? Kelelawar. Makanya apa? Buah-buahan. Ya, ada lehernya. Kalau hewan itu disembelih dengan melalui jalan sembelih ada lehernya, halal. Kalau makannya sesuatu yang halal, buah-buahan. Begitu ya, tinjauan. Tapi kalau kalong itu ada kalong yang makannya bangkai kan, Bu? Itu haram. Jadi tinjauannya di situ. Apa yang dia makan. Kalau halal menjadi halal, yang penting bukan pakai apa? Taring, cakar ataupun taruhnya yang tajam itu ya tinjauannya. Tekek ya, Bu, tekek. Halal atau haram? Nah, kotorannya suci atau enggak? Tekek, cicak gede itu, ya tokek ya kalau di sini ya. Kalau saya kok nyebutnya tokek ya. Halal atau haram? Hah? Haram ya, Bu? Karena apa? Punya leher enggak? Enggak. Nah, hewan selain hewan laut, dia cara halalnya harus disembelih. Harus dialirkan darahnya. Lebih-lebih cicak dan sejenisnya bisa disembelih enggak, Bu? Mengalir enggak darahnya? Enggak. Maka kalau dia disembelih pun jadinya bangkai. Makanya haram. Nah, nanti ada pembahasan lagi, Bu. Boleh enggak berobat dengan sesuatu yang bendanya najis? Termasuk bangkai itu kan najis. Boleh enggak? Ya, nanti ada pembahasan khusus. Tupai itu bisa nggak tupai? Tupai itu makan kelapa ya. Iya, dia ada darahnya kan? Iya, itu halal. Iya, disembelih atau diburu bismillahirrahmanirrahim gitu ya, dipanah atau diapain gitu. Ya. Seperti itu. Yang penting makannya yang halal, dia bisa dialirkan darahnya. Intinya di situ, ya. Nah, itu maka hewan-hewan itu akan halal. Gampang. Berarti kotorannya najis ya? Najis cicak. Iya. Ya. Najis karena berwujud ya. Cicak itu kotorannya luar biasa. Kalau saya mengambil mazhab yang najis, Bu. Ya karena apa? Waduh. Makanya kalau di masjid-masjid itu kadang-kadang mereka juga sebagian banyak ya berpendapat najis, kadang-kadang dikasih tanda. Apalagi kalau apa? Lemek masih baru. Nah itu ditutup atau dibersihkan segera ya. Nah, kalau nggak sengaja nginjek nggak tahu itu ya nggak apa-apa kalau nggak tahu tapi ya. Tapi kalau tahu dibersihkan. Kalau ibu tiba-tiba masuk musola atau masjid nginjeknya, aduh kotoran cicak. Ibu cuci aja, nggak perlu wudhu lagi, cuci kakinya. Baik ibu, berikutnya ini yang tidak halal dagingnya maka najis semuanya, sepakat ulama. Lalu bagaimana kalau hewan itu halal dagingnya dengan cara disembelih? Gimana, Bu? Ternyata Syekh di sini mengambil mazhab yang tidak najis, tohir suci. Saya tadi sudah menyinggung ada dua pendapat. Yang pertama apa? Najis tetap. Yang kedua apa? Tidak najis. Itu ya. Dan di sini Syekh mengambil pendapat yang tohirun, suci. Jadi kotoran hewan yang dagingnya apa? Halal dimakan, kotorannya suci. Seperti apa? Ayam, sapi, kambing. Nah, ibu selama ini menggunakan mazhab mana? Yang najis atau tidak najis? Atau mau berubah pendapat ini? Mumpung ada yang enggak ya? Yang ibu yakini gimana? Sebelum tahun ini ya. Tahunnya cuma najis semua. Najis semua, ya. Ada hilaf ya Bu ya, ada dua pendapat. Umumnya yang tersebar di Indonesia mazhab Syafi'i adalah najis.
Begitu. Makanya tadi Syafi'i termasuk berpendapat yang tidak boleh jual beli kotoran hewan, termasuk kambing, nggak boleh karena menganggap najisnya. Tapi di sini Syekh menganggap tidak najis. Ini mazhab siapa, Bu? Mazhab Malikiyah dan Hanafilah. Ini ya, mazhab Maliki sama mazhab Hambali yang mengatakan apa? Suci. Berarti Syafi'i, Hanafi menganggap najis, gitu ya. Contoh, ya ibu menganut mazhab yang najis kalau selama ini mungkin. Tapi misalkan kok ada orang ibu bertetangga dengan orang yang menganggap tidak najis, oh jadi harus ibu, yo, ibu loh najis kok yo, gitu. Bersihkan, jangan, gitu. Kemudian berikutnya adalah apa, Bu? Mani hukumnya apa, Bu? Saya kemarin singgung. Masih udah jam 5 ya, Bu. Apa, Bu, mani? Suci. Ya, air mani suci. Meskipun keluar dari kemaluan. Tapi yang najisnya adalah yang madhi sama wadhi. Jadi ada 3 hal yang keluar dari kemaluan: mani, wadhi sama wadhi. Wadhi sama madhi najis. Kalau mani suci. Begitu je. Madhi apa, Bu? Ya. Jadi kalau orang ada syahwat muncul, kemudian keluar cairan, tapi tidak lezat, tidak enak, gitu ya. Dia tiba-tiba keluar aja, warnanya putih, lengket, gitu ya. Maka itu kemungkinan besar apa? Madhi. Itu najis, harus dibersihkan. Tapi kalau keluarnya enak, maka itu mani. Bedanya di situ ya. Ada yang keluarnya enak, ada yang keluarnya biasa. Jadi kayak biasa saja keluar. Ya situ kalau ada ya orang kalau ngampun tadi ibu mungkin sudah tidak pernah, kadang pemuda-pemudi itu kan syahwatnya masih kuat-kuatnya toh. Melihat sesuatu sedikit langsung bergejolak. Nah, dia ketika muncul syahwatnya tiba-tiba ada yang keluar, gitu ya. Tapi nggak enak, biasa. Maka kemungkinan besar itu apa? Madhi ya. Itu najis. Kemudian yang kedua wadi. Nah, ini wadi itu biasanya kalau habis kencing ya, atau apa namanya, tidak karena syahwat. Ya, seperti itu. Dia juga lengket sifatnya, maka dia najis juga. Baik, Bu, karena sudah jam 5, ini ada masih beberapa ya. Ini habis ini sebenarnya ibu ya termasuk. Apa itu cairan yang keluar dari kemaluan perempuan, apa hukumnya? Cairan putih gitu ya. Itu di sini dibahas. Ini mazhab jumhur mengatakan tahir, suci. Ada ya kadang-kadang apa ya? Keputihan ya. Nah, kayak keputihan gitu ya. Keputihan kadang-kadang kan keluar ya. Itu gimana seperti itu. Nah, di sini mazhab jumhur mengatakan apa? Suci, begitu. Baik, itu saja karena sudah jam 5 ya, Bu. Ini maghribnya cepet kayaknya. Mohon maaf, Bu, saya cukupkan. Kurang 5 sebenarnya tidak apa-apa ya, Bu ya. Baik, karena maghribnya cepat, saya akhiri, ada kurangnya mohon maaf Ibu-ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.